Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melaksanakan nekropsi ternak unggas dengan umur kurang lebih 21 hari, berat 1 kilo. Jenis ternaknya yaitu jenis ayam jantan. Untuk selanjutnya kita akan serahkan kepada ibu dokter untuk menjelaskan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang akan saya jelaskan yang pertama itu ada sistem pernafasan atau respirasi. Kita masuk pada sistem pernafasan atau respirasi. Nah, untuk saluran pernafasan atau respirasi ini dimulai dari hidung, kemudian kita masuk pada laring, kemudian kita masuk pada trakea. Nah, trakea ini, kemudian setelah itu kita masuk pada paru-paru. Nah, ini dia paru-parunya itu terletak di bawah, di dalam atau di bawah tepatnya hati. Nah, ada paru-paru kanan dan kiri. Ini dia, yang dimana berfungsi sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, kemudian kita masuk pada organ jantung. Nah, ini organ jantung dimana berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Kemudian ini ada hati. Jadi ada hati kiri dan hati kanan, berfungsi untuk mengganti sel darah merah atau eritrosit yang sudah mati atau sudah tua. Nah, setelah itu di bawahnya hati ada cairan empedu yang ini. Nah, cairan empedu ini berfungsi untuk memberikan warna pada feses. Nah, setelah itu di bawahnya ini ada ginjal. Nah, ginjal ini berfungsi dalam proses penyaringan darah menuju pengeluaran urin. Nah, kemudian setelah itu kita masuk pada saluran reproduksi. Nah, saluran reproduksi ini yang kita lakukan nekropsi pada video kali ini yaitu jenis kelamin jantan, di mana terdapat atau terlihat testis ada 2, di mana berfungsi untuk menghasilkan sperma. Nah, setelah itu ada vas deferens atau penyalur sperma menuju kloaka. Nah, ini dia sulit dibedakan karena juga di sini terdapat ginjal yang dimana ada saluran untuk penyalur urin. Nah, kalau sperma ini juga ada vas deferens untuk penyalur sperma. Nah, akan keluar menuju kloaka. Selanjutnya kita akan beralih pada sistem pencernaan. Dimulai dari mulut, kemudian kita masuk pada esofagus, kemudian masuk pada tembolok. Nah, di sini tembolok merupakan tempat makanan pertama kali masuk atau tempat cadangan makanan yang dimana berfungsi untuk menghancurkan makanan sebelum masuk ke proventriculus. Nah, ini dia proventriculus. Nah, proventriculus ini berfungsi dalam sistem pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim HCl dan enzim pepsin untuk mengurai protein yang masuk dan juga berfungsi membantu atau menguraikan makanan menjadi zat-zat makanan, kemudian masuk pada proventriculus. Nah, di ventriculus ini dibantu oleh bebatuan-batuan kecil di mana sebagai sistem pencernaan secara mekanik. Nah, kemudian masuk pada usus halus. Nah, usus ini terbagi menjadi 2, yaitu usus halus dan usus besar. Nah, usus halus ini terbagi menjadi 3, di mana terdiri dari duodenum, ileum, dan ileum. Nah, untuk duodenum ini dia dari sini ke sini. Nah, dan atau usus 12 jari. Nah, di tengah dari duodenum ini terdapat pankreas. Nah, pankreas ini berfungsi dalam proses pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim untuk menguraikan sisa-sisa makanan.
Nah, kemudian kita masuk pada duodenum dan ileum. Yeyunum dan ileum. Nah, ini dia yeyunum dan ileum. Nah, kemudian kita masuk pada usus buntu atau disebut dengan sekum. Nah, ini dia dari sini ke sini sebelum masuk ke usus besar. Nah, di sini sampai sini adalah usus besar yang dimana berfungsi untuk sebagai tempat pembusukan sisa-sisa makanan sebelum keluar menuju kloaka. Nah, ini kloakanya dimana fungsinya terbagi menjadi 3 sebagai pengeluaran urin, pengeluaran feses, dan sebagai tempat saluran reproduksi. Nah, itu tadi dia organ-organ pada saluran atau sistem pencernaan. Demikianlah penjelasan dari Ibu Dokter tentang nekropsi ternak. Kami ucapkan terima kasih.